Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Pada hari ini tepatnya kita adalah pada minggu ke-8 dalam mata kuliah kewirausahaan ini, sehingga sebagaimana yang sudah kita sepakati pada hari ini, kita akan melakukan ujian tengah semester ya. Nah, tetapi sebelum jam 4 sore nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester, ada baiknya terlebih dahulu saya sampaikan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan sebelum memulai ujian ya, termasuk untuk saat mengikuti ujian. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah kita ujian on time jam 4, jadi sebelum jam 4, katakanlah jam 3.55 atau jam 4:05, pastikan semuanya sudah join di Zoom meeting yang linknya nantinya akan saya bagikan. Itu pastikan 5 menit sebelum ujian sudah bergabung. Kemudian sebelum masuk ke Zoom meeting atau Google Meet nantinya, mohon pastikan Anda sudah mengisi absensi yang saya bagikan di Google Classroom ya. Itu yang kedua. Pertama, 5 menit sebelum jam 4 masuk, dan yang kedua, pastikan diisi presensinya. Lalu yang ketiga, persiapkan peralatan tulis Anda sebelum mengikuti ujian. Apa saja, salah satunya pena, sudah pasti. Kemudian, nah ini, siapkan kertas, terserah kertas A4 boleh, atau kertas double folio atau HVS juga boleh. Nah, usahakan jangan menggunakan kertas binder yang sedikit itu. Jadi saya maunya kita seragam semuanya. Pilihannya ada 2 saja, apakah kertas A4 atau kertas HVS, atau boleh juga double folio ya, kertas yang bergaris-garis gitu. 3 pilihan. Yang tidak boleh itu menggunakan kertas binder, sebab ukurannya beda. Itu kemudian beserta alat tulis lainnya. Sifat dari ujian tengah semester kita kali ini, karena kita berada di situasi pandemik dan kita ujian secara virtual, jadi ujiannya boleh buka buku. Jadi itu salah satu manfaat catatan kuliah yang sudah Anda persiapkan setiap pertemuan, yang merupakan menjadi tugas kita dan pasti akan saya nilai. Manfaatkan hari ini untuk mendukung kegiatan ujian tengah semester kita. Jadi ambillah referensi dari materi yang sudah kita pelajari selama 7 pertemuan yang sudah berlalu ya. Itu, jadi open books, silakan dibuka. Nah, itu. Lalu apalagi yang ingin saya sampaikan? Nah, ini yang paling penting ya, masalah etika. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan, attitude is the first. Etika itu adalah yang paling penting dibandingkan dengan ilmunya. Jadi saya jauh lebih menghargai etika kalian, jujur dalam ujian ini dibandingkan dengan ilmunya itu sendiri. Kenapa? Ya sampai di mana lah kalau kalian nyontek dari teman, minta kopian dari teman, artinya ya kalian juga yang rugi ya, kalian tidak akan mendapatkan ilmunya. Boleh nilainya misalnya tinggi, sama dengan nilai temannya yang belajar yang susah, ya tapi Anda tidak bisa membohongi diri Anda sendiri. Kenapa? Ketika suatu saat tidak ada lagi kesempatan untuk
meniru, ya kita akan kelabakan ya. Jadi itu utamakanlah etika, kerjakan masing-masing, jangan diminta kopian jawaban dari teman-temannya. Apa sanksi yang akan saya berikan? Sanksi akan saya berikan apabila ada dua atau lebih jawaban yang sama, saya tidak akan periksa. Jadi dari sekarang saya sampaikan, saya tidak akan saya periksa dan saya buatkan nilainya langsung 0, dan saya akan kembalikan. Saya anggap tidak mengikuti UTS. Jadi dari sekarang saya sampaikan, kalau dianggap tidak mengikuti UTS, ya udah habis ya, sudah bisa dipastikan tidak lulus pada mata kuliah ini. Jadi mohon jangan ditiru atau dicontek atau dikopi jawaban teman-temannya. Kenapa? Karena ujian kita ini sifatnya adalah uraian, deskripsi, opini. Nah, jadi saya sangat mudah untuk mendeteksi siapa yang menyalip punya temannya. Kenapa? Misalnya pertanyaannya uraikanlah ini misalnya. Masa menguraikan bisa pula sama antara si A dengan si G misalnya. Tak mungkin sama ya, menguraikan. Tetapi kalau coba sebutkan, itu ya bisa saja sama. Saya pun paham. Tetapi kalau menjelaskan, deskripsikan, jelaskan, uraikan, itu tak mungkin sama. Nah, jadi itu saya tidak akan saya periksa bagi yang menyalipnya. Tetapi kebalikannya, yang nilainya agak rendah, saya akan saya bantu. Gitu. Kenapa? Lagi-lagi saya sangat menghargai kejujuran teman-teman semuanya. Itu masalah etika perkuliahan. Kemudian kita mulai jam 4 dan berakhir pada jam 5.30 atau jam 17.30. Sehingga jam 17.30 itu berakhir dan saya kasih waktu untuk mengupload 10 menit. 10 menit itu lumayan lama itu. Kenapa? Karena perkuliahan kita pada prinsipnya adalah 2 SKS, yaitu 100 menit ya, 2 kali 50 menit, 100 menit, sehingga ujian kita cuma 90 menit, dan 10 menitnya lagi bisa dimanfaatkan untuk memfoto jawabannya, lalu jangan lupa disimpan dalam PDF file, dalam format PDF, jangan dalam format foto. Kenapa? Karena kalau dalam format foto nanti kalian susah menguploadnya. Kalau format foto itu dalam megabyte, 3 megabyte satu foto. Kalau ada 4 halaman atau 5 halaman, ya bisa Anda bayangkan ya, nanti susah mengupload. Tapi kalau dalam PDF ya masih rendah lah, paling tinggi 5 megabyte untuk semua, untuk sekitar 10 halaman misalnya. Kalau lah sampai 10 halaman. Jadi itu, tolong jangan lewat dari batas waktu, jangan terlewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Yaitu jam 17.40 itu sudah ditutup. Artinya ujian kita cuma 10 menit untuk upload ya. Lalu setelah diupload, ya udah berarti Anda sudah mengikuti UTS, mengisi absen dan tugasnya sudah diupload. Pastikan yang diupload itu benar. Saya akan buatkan nanti di Google Classroom itu slotnya UTS kelas kewirausahaan. Jadi upload di situ, jangan salah upload ke postingan-postingan yang lainnya. Sebab saya tidak akan bisa mencarinya. Lalu hal-hal yang tak kalah penting ingin saya sampaikan. Apa-apa saja yang akan kita ujikan untuk ujian tengah semester ini, nah, sebetulnya ini tidak boleh saya sampaikan. Tapi saya cuma memberikan gambaran umum saja, atau kisi-kisi ya. Adapun yang sudah kita jelaskan sebelum memulai perkuliahan dulu,
kompetensi yang harus kita capai dalam perkuliahan kita tentu mengikuti silabus kita ya. Nah, misalnya dulu kita dituntut untuk tahu apa itu kewirausahaan. Otomatis ya kita harus tahu, kita bisa menjelaskannya. Jelaskan. Jadi beda sebutkan arti kewirausahaan dengan jelaskan arti kewirausahaan. Nah, berbeda. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu. Ini ada petunjuk ujiannya. Yang pertama, bacalah instruksional atau kata tanya. Kata tanya soal dan jawablah sebagaimana yang diminta. Artinya apa yang ditanya, itu yang diminta. Jangan terlalu melebar-lebar ke sana sini, dan jangan pula terlalu singkat, tidak menyampaikan urgensi atau apa yang ditanya itu ya. Tapi ya jawablah seperti apa yang diminta pada soal itu. Misal, sebutkan ini ya, cukup disebutkan saja, tidak usah berpanjang-panjang. Tetapi uraikan ini ya harus diuraikan. Lengkap. Kemudian jelaskan ini ya harus dijelaskan. Itu kata instruksional yang kita tanya. Jawab berdasarkan itu. Lalu jawabannya tadi sudah saya sebutkan, ditulis tangan menggunakan pena. Ya mohonlah untuk tulisannya agak saya tidak minta tulisannya cantik, tetapi saya minta rapi ya. Usahakan rapi, tidak nanti kalau di kertas APS itu suka manjat-manjat tulisannya ke atas ya. Jadi ya pandai-pandailah menulisnya supaya dia tidak terlalu miring-miring. Kalau miring-miring sedikit tidak salah. Kalau mau aman ya pakai kertas double folio. Lalu itu saya lanjutkan ke yang tadi. Soal kita ada dua tipe. Soal 1, nah ini ada 5 pertanyaan, dan soal 2 ada berbentuk uraian, sebagaimana yang sudah saya jelaskan dulu ya. Jadi pada intinya ada ada dua soal. Soal pertama 5 pertanyaan, dan soal yang kedua ini berbentuk penjelasan, meminta opini, pandangan ya. Jadi itu tadi kompetensi yang pertama adalah kita harus tahu apa itu kewirausahaan. Kemudian kita kemarin sudah juga belajar bagaimana mindset kewirausahaan ya, pola pikir kewirausahaan itu seperti apa. Kemudian menjadi seorang wirausaha itu apa saja yang harus kita ketahui, apa saja kemampuan apa saja yang harus kita miliki untuk menjadi seorang wirausahawan yang educated ya, atau terdidik ya, terkonsep. Lalu tadi juga ada mindset, pola pikir. Nah, kemudian kita kemarin kan juga ada pernah belajar ya, apa bedanya seorang entrepreneur itu, wirausaha itu, dengan pengusaha yang katakanlah otodidak misalnya. Nah, kita harus tahu bedanya. Bedanya apa? Dulu mungkin pernah kita singgung ya, seorang wirausahaan itu harus berpikir seperti apa? Misalnya berpikir inovatif, kreatif, misalnya. Kita harus tahu. Lalu kalau yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu yang kita pelajari ada etika bisnis, dan ada juga kepemimpinan dan komunikasi ya. Itu juga harus ketahui. Tapi yang akan saya tanya ya kompetensi intinya saja ya. Bisa saja, tapi bisa saja saya tanya spesifik dan bisa saja berbentuk pandangan. Nah itu kira-kira yang akan kita ujikan. Lalu soal nomor 2 ini bentuknya apa? Soal yang kedua ini berbentuk studi kasus. Misalkan, ini misal ya, ada suatu usaha, lalu usaha itu bangkrut misalnya.
Lalu disuruh Anda menganalisanya kira-kira apa penyebab bangkrutnya dan bagaimana cara atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat perusahaan tersebut bangkrut. Itu contoh ya, contoh. Bisa saja kasusnya lain. Yang jelas soal yang kedua ini tipenya studi kasus, nanti kalian akan diminta pandangan. Nah ini saya batasi di sini, soal yang nomor 2 ini saya batasi maksimal uraian Anda maksimal setengah halaman A4 itu, atau double folio atau HVS itu ya. Setengah halaman saja maksimal, jadi tidak usah banyak. Kenapa ya banyak-banyak? Saya repot juga meriksa ya. Sebab saya akan periksa satu. Nah, kira-kira itu yang akan kita lakukan ujian atau tes untuk pertengahan semester ini. Saya berharap semoga mahasiswa semuanya dapat mengikuti ujian hari ini dengan baik dan dengan hasil yang maksimal, dan tentunya kita berharap nilai Anda semuanya baik-baik, khususnya untuk hari ini yaitu UTS ya. Demikian penjelasan saya untuk sebelum kita melakukan ujian yang akan kita adakan nanti sore pukul 4.00 WIB. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang urgent untuk ditanyakan bisa dikomunikasikan melalui WA. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam entrepreneur.